Roy Suryo dan juga Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa dikabarkan ditangkap pagi hari ini. Roy Suryo ditangkap sekiranya pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara Dr. Tifa ditangkap pada pukul 6 waktu Indonesia Barat di apartemennya. Dan hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Roy Suryo, saudara, bahwa Roy Suryo ditangkap pada pagi hari ini berkaitan dengan alasan bahwa berkas dari perkara kasus jasa palsu ini sudah lengkap atau P21. Ini parah nih. Modar kalian, modar. Termul dilawan. Ya nggak ada apa-apanya kalian. Sudah dibilang dari awal ya. Ngeyel sih. Mantan presiden kalian lawan. Mantan presiden itu berarti beliau sudah pernah menjadi presiden. Bahkan bukan hanya 1 periode tapi 2 periode. Itu yang kalian permasalahkan ijazahnya. Nah sekarang rasain akibat dari perbuatan kalian. Ayo yang kemarin mau syukuran silakan. Yang mau nyembeli kambing, sapi, bahkan yang mau nyembeli babi silakan. Udah resmi sekarang. Ore, termul menang, termul menang. Pokoknya puas banget teman-teman ya. Kalau kita melihat kelakuan dari orang-orang ini, para tersangka ini ngoceh melulu. Padahal statusnya sudah tersangka, tapi nggak mau diam tuh congornya. Dan pada akhirnya ditangkap paksa. Nah loh, modar. Guys, sini saya bisikin, sini. Ini ada pemberitaan terbaru yang mana berita ini sangat menggemparkan dunia permedsosan. Berita ini datang dari ahli spiritual ITIL. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau saya menyebut ahli spiritual ITIL itu berarti tujuannya adalah ke seseorang, ya kan? Jadi teman-teman, dikabarkan ahli spiritual ITIL ini tadi pagi itu ditangkap di apartemennya, teman-teman. Ini benar, ini nggak bohong. Ini yang memberitakan adalah media cetak ya, Okezone. Nah, ini kita akan lihat nih fotonya, teman-teman. Nih fotonya, foto si Tifa di situ di depan laptop ya. Kemudian dikelilingi sepertinya ini oleh Polwan ini. Nih. Lihat ya. Kemudian di atasnya ada bertuliskan Dr. Tifa ditangkap. Begini penampakannya di Polda Metro. Tuh. Benar ini teman-teman. Wah. Pasti heboh ini sejagat ya kan. Tapi ngomong-ngomong, rekannya si Panci kapan sih? Kita tunggu ya. Tapi yang jelas ini Jumat keramat ya. Pasti Roy Panci dan Tifa tamat gitulah. Nah, kita akan baca lagi teman-teman ya. Supaya teman-teman mengetahui apakah pemberitaan ini benar atau tidak gitu ya. Kita akan baca dari awal sampai akhir. Penggiat media sosial Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di apartemennya pagi ini Jumat 19 Juni 2026. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Nah,
Ia ditangkap sekitar pukul 6:47 WIB. Informasi tersebut disampaikan langsung Tifa yang kemudian diteruskan oleh tim pembela Dokter Tifa. Nah, kita baca lagi nih. Ini seru nih teman-teman nih. Mana sini? Setelah dibawa ke Polda, Dokter Tifa menunjukkan bukti bahwa dirinya saat ini berada di lingkungan Polda Metro Jaya, ujar penasehat hukum Tifa, Ramdamsyah. Nah, kemudian dari foto yang diterima Tifa tampaknya berada di depan laptop dan menyampaikan bahwa dirinya sedang mengikuti ujian S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari suatu ruangan di Polda Metro Jaya. Modar loh. Selain itu, pada pukul 7:23 WIB, penasehat hukum Tifa yang tergabung dalam tim pembela Dokter Tifa atau TPDT menginformasikan kepada penyidik yang menangani perkara Dokter Tifa. Terkonfirmasi bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan pagi ini merupakan penangkapan, katanya. Penangkapan. Dikarungin juga ya akhirnya. Kita teruskan teman-teman. Hingga saat ini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum maupun alasan dilakukannya penangkapan tersebut. Karena selama ini Tifa patuh dalam melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya hingga pekan kemarin. Diketahui Dokter Tifa merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Itu ya teman-teman, sudah saya bacakan dari awal sampai akhir. Ini beritanya baru banget ya, baru beberapa menit, belum sampai 1 jam lah. Polda Metro Jaya ini kita acungi jempol ya. Berarti Polda benar-benar tidak terpengaruh dengan kubu manapun ya, tidak berdasarkan opini siapapun. Dia benar-benar menegakkan hukum ini secara independen gitu kan. Gak terpengaruh baik dari kubunya Pak Jokowi maupun kubunya Roy Panci. Jadi penyidik ini nggak terpengaruh ya kan. Ini mantap banget ini. Ini hal seperti ini yang kita tunggu-tunggu, hukum seperti ini yang kita tunggu-tunggu ya kan. Karena kan udah lama banget ya kasus ini ya. Dan belum ada titik temunya sama sekali. Dan untuk itu sekarang mudah-mudahan ini pemberitaan ini benar ya. Tapi saya rasa nggak bohong sih teman-teman. Karena kan ini yang memberitakan sebuah media cetak ya, nggak mungkin lah dia berbohong itu ya. Kalau dia berbohong kan nanti jatuhnya hoax kan, berita bohong gitu. Jadi media dia nggak akan dipercaya lagi sama masyarakat gitu. Berarti ini benar ya. Lalu bagaimana dengan rekannya yaitu Roy Panci yang kemarin itu masih sibuk mengadakan dialog kebangsaan, dialog nasional kebangsaan di Bandung. Nah, di situ kemarin kita lihat ada Pak Kumis. Apa Purnawirawan itu Pak Kumis tebel, tahu kan? Kemudian pengacaranya yang digosipkan dengan ahli spiritual itil ini hadir juga. Kemudian ada lagi pengacara yang satu lagi yang akrab disapa Om Tom. Ada, dan itu katanya di bawah naungan Tio. Jadi kemarin sudah disampaikan oleh BEM Bersatu kemarin ya, bahwa kelompok mereka itu akan mengadakan dialog nasional kebangsaan. Kalau nggak salah diadakan di Bandung. Nah, tadi saya juga pernah lihat
ya, walaupun nggak lama gitu ya. Jadi yang hadir di situ orang-orangnya itu aja teman-teman. Tapi saya nggak melihat yang hadir itu berapa orang, nggak. Cuman yang sedang berbicara itu pertama Roy Pancinya, terus ada RH ya, ada Pak Kumis yang saya sebutin tadi, purnawirawan yang ngebet banget memakzulkan Mas Gibran itu. Terus siapa lagi ya, Om Tom. Jadi itu yang saya lihat tadi ya. Jadi saya nggak melihat secara utuh gitu ya. Tapi yang jelas mereka itu kemarin mengadakan dialog nasional kebangsaan, begitulah kira-kira. Kacau. Tapi orangnya itu aja ya, nggak lain dan nggak bukan itu. Sepertinya orang-orang yang merasa sakit hati ya, udah nggak asing lagi gitu ya. Dan kita kembali lagi ke dokter spiritual Itil tadi ya teman-teman. Jadi kan si dokter ini dari dulu kan dia menantang-nantang nih, gimana sih rasanya di penjara gitu kan. Saya juga pengen dong. Karena kan kakak saya di sebelah kanan saya sambil menunjuk ke Roy Panci waktu itu, dia kan sudah pernah di penjara nih, berarti dia udah pengalaman dong. Saya juga pengen katanya. Nah sekarang saatnya dokter spiritual Itil. Sekarang saatnya kamu akan menerima akibatnya, atau kan boleh dikatakan bahwa ucapan itu adalah doa ya. Nah sekarang doa kamu terkabulkan. Ini parah. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan.